Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sahabat sapi keliling lagi, dolan kandang lagi lur. Kali ini di kandang tersembunyi nih mas. Di wilayah ini apa mas? Sungai ya sebenarnya? Iya, Sungai Berantas. Sungai Berantas lur. Bahasa Inggrisnya riverside ya. pinggir kali. Nah ini kita perkenalan dulu sama ownernya. Mungkin ya ini tidak tahu tayang dulu yang jual kambing domba atau yang ini. Ini perkenalan dulu mas untuk nama farm, alamat sama nomor HP. Assalamualaikum, nama Abror. Farm kita namanya Dombastis. Biasanya kalau cari di Instagram Dombastis_id. Alamatnya di Dusun Lerep, Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kok dinamakan Dombastis kenapa mas? Soalnya fantastis insya Allah mas. Amin. Nah, ini kalau dari depan malah nggak kelihatan peternakannya mas. Malah kelihatannya lebih ke perkebunan alpukat. Perkebunan alpukat. Ini konsepnya sebenarnya apa mas? Sebenarnya konsepnya niku kita membantu ekonomi pesantren mas. Nah, jadi memang kita alhamdulillah merintis sebuah pesantren. Nah, sebelum kita mendirikan pesantren itu, kita pengen ekonominya dulu dikuatkan. Modalnya ya mas, alhamdulillah ini dulu kan. Makanya kita alhamdulillah punya perkebunan penjualan bibit alpukat, juga punya peternakan, terus ada beberapa unit usaha yang di luar ini. Oh, berarti awalnya ini alpukat dulu ya mas? Malah alpukat dulu. Nah, ini apa mas yang ini nanti? Ini depan nih? Insya Allah ini nanti warung atau resto. Nanti kita pengen membuat hilirisasi untuk Dombastis tersebut. Kulinernya. Masuk. Hilirisasinya di sini pak. Salah satunya itu. Oh enak lor nanti di sini nih kayak seperti ini gitu ya. Alhamdulillah. Ini. Terus selanjutnya mas kita sambil jalan ya. Ini saya lihat tadi di sana sepintas ada rumah-rumahan. Itu apa mas itu? Itu di Amit ya, disewakan atau apa? Sementara kok belum. Kalau mau bermain di sini biasanya ada kalau yang mau belajar tentang pembibitan, habis itu tentang peternakan, biasanya kita persilahkan untuk tinggal di sana. Oh, memang ditinggali ya mas? Ditinggali. Ditinggali dulu. Seperti itu, tak lihatin sedikit. Nah itu rumah-rumahnya seperti itu. Gaya apa ya? Ini rumah-rumah kayak di luar gitu loh. Gaya seadanya. Segitiga. Nah, ini untuk ini mas ya? Ini ada apa? Kayak aula atau ya? Seperti aula atau pendopo. Jadi kayak warga sekitar atau tamu-tamu itu bisa sharing-sharing di sini. Betul. Oh malah aku lho yang jelas. Kita langsung ke kandang dombanya ya mas. Siap, monggo. Ini di kandang dombanya biar ini. Lagi apa ini mas? Ini lagi apa? Giling serintil. Oh, sampai pupuk. Alhamdulillahnya awalnya kita karena dari alpukat ya. Nah, beberapa wonten yang diminta untuk kirim serintil kita. Jaringannya dari alpukat. Mungkin itu mas. Ya nggak kedengeran mas. Ada nyuwun sewu Pak di panen ini saja. Ini dulu berarti apa mas? Ternak domba ini karena apa gitu loh alasannya? Awalnya sebenarnya kita itu kesulitan mencari serintil mas. Nah karena awal sebelumnya peternak di sekitar sini itu kita kasih sak, terus habis itu sorenya kita ambil serintilnya untuk pupuk alpukat. Awal dari harga 5.000. 5.000 terus tidak lama loh kok 7.000.
Mundak malih 8.000. Aduh, ini kebingungan. Akhirnya sampai kita tidak dapat yang namanya serintil atau kohi domba ini. Ya udah kita inisiatif Bismillah, ya kita mulai untuk peternakan domba sendiri, serintilnya kita kelola sendiri. Wah lalu berarti ternak itu awalnya karena butuh serintilnya lho. Soalnya alhamdulillah untuk yang serintil prosesan kita beberapa sampun udah ada yang pesan. Nah ini sudah itu lho, jadi bukan amit lah, kadang kan jual kotoran gitu, tapi ini sudah pupuk lho, karena sudah melalui proses giling ya Mas ya. Betul, jadi sudah giling, fermentasi kita jadi sudah menjadi pupuk, bukan hanya kotoran gitu. Benar. Nah ini sudah berjalan berapa lama Mas untuk Dombastis ini Mas? Kalau sebenarnya baru sih Mas, baru kita malah startnya itu awal tahun ini 2024. Dimulai dari berapa ekor? Dimulai dari 20 ekor. 20 ekor di kandang sebelah sana. Oh, yang di sana tadi ya. Iya. Terus alhamdulillah kita kembangkan lagi sedikit-sedikit. Alhamdulillah kurang lebih sekarang ada sekitar 401 ekor. Mas, berapa 401 ekor. Sampai detail ya, sampai satu nih terhitung. Soalnya kita punya apa namanya Excelnya Mas. Recordingnya itu tercatat ya. Dari 20 tahun dari 401 ekor. Ini rame Mas ya. Breeding amit ya, breeding sendiri atau penambahan? Oh kalau itu sementara beberapa ada yang penambahan, itu 401 belum sama cempenya Mas. Belum cempe nih? Soalnya kita pengadaan gitu. Nggih. Itu lho, ada pengadaan bisa nih itu loh. Setahun, tapi memang bener dari awal berawal 20 ekor, satu tahun jadi 401 di luar cempe. Cempe ini kisaran berapa Mas? Cempenya kurang lebih ada 35 sampai berarti hampir 440 ya semua. Gitu loh. Tapi tidak semuanya di kandang sini Mas. Di sini kurang lebih ada sekitar 300-an. Di sana yang kandang koloni 25, nah di situ ada kandang cempe ya, yang 100 di kandang di tempat saudara di sana di daerah Kepel. Kalau konsepnya Mas, Dombastisnya apa? Breeding, fattening, apa trading atau apa Mas? Kalau konsepnya sebenarnya di breeding. Di breeding ya. Soalnya kita benar-benar memang pengen menganakkan ya. Untuk basicnya apa? Yang di breeding itu lebih condong ke jenis apa gitu? Kalau yang breedingnya kita jenisnya fokusnya sebenarnya ke Dorper Mas. Dorper ya. Dorper soalnya yaitu untuk hilirisasi nanti warung kita Mas. Daging, lebih ke daging. Berarti memang fokusnya di Dorper dan persilangannya lah ya. Betul. Atau disebut cross Dorper entah F1 itu yang nanti hilirnya itu bisa disembelih sendiri. Kalau rame loh Mas, ibaratnya satu wedus yang disembelih itu kan butuh waktu lama. Jadi insya Allah entah itu cukup enggak ya, katanya orang 401 banyak, tapi itu sebenarnya loh kalau kita sembelih satu-satu anaknya itu aja kadang bisa nggak cukup ya Mas. Nah, itu loh. Hanya itu memenuhi satu rumah makan kita gitu. Jadi peluangnya menurut Mas Abror masih luar biasa ya untuk domba ini. Kalkulasi kita sebenarnya awalnya sederhana sih Mas. Kita hitung semua warung sate se-Kabupaten Nganjuk. Nah, waktu itu kita searching di Google sekian. Nah, nanti kita gampangi kita taruh satu warung itu setengah ekor domba atau berapa kilo. Nah, nanti berarti kan ketemu jumlah kira-kira yang dibutuhkan untuk domba atau kambing di warung-warung tersebut. Setiap hari? Setiap hari. Apalagi yang rame. Itu sampai berapa? Waktu riset itu sehari butuh berapa? Pada separuhan gitu. Beberapa yang sudah terkenal kalau yang di sini di Sate Pak Bandi itu kurang lebih waktu kita tanya butuh 2 sampai 3 ekor.
per hari lor itu. Per hari. Ya. Oke, soalnya terus juga ada yang di Nganjuk sana yang terkenal juga, dia butuh 3 sampai 4 domba. Belum yang kecil-kecil ya tadi. Kemarin berarti secara riset itu sehari di Nganjuk aja berapa ekor, Mas? Kalau yang di Nganjuk riset kita nggih. Ya, riset kita sendiri kurang lebih untuk 1 hari butuh sekitar 15 ekor. 15 ekor lor ini loh, entek lor di belaya. Di luar pasar, Mas. Di luar pasar. Di luar yang di pasar. Itu seperti itu loh. Jadi peluangnya masih besar ya, Mas ya? Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Untuk 440 ya betul. Kurang lebih 400. Itu untuk pakannya apa, Mas, di sini? Kalau pakan kita ada nggak contohnya sambil kita lihat? Oh, oke. Apa ini contohnya? Itu kita ngeraduk, Mas, tapi pesan ke beberapa orang. Salah satunya ada konsentrat, yang satunya konsentrat pabrikan, yang satunya konsentrat mesen, Mas. Nah, yang satunya kita karena di sini banyak jagung, akhirnya kita manfaatkan tumpi. Tumpi karena kita ambil tumpi kenapa? Karena masih ada menir-menirannya gitu. Ini lor. Berarti bisa dibilang pakannya kering di sini. Pakannya kita full kering. Bukan amit hijau-hijauan basah nggak ada? Hijauan basah itu sebenarnya ada. Ya. Tapi niatnya itu pengen ngeresiki indo-indo apokat ini, Mas. Lahan, hanya sebatas lahan kayak cemilan. Lah, campuran mawon. Ini pakannya kering lor. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih lanjut lah. Sehari berapa kali makan? 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Oh, untuk takaran berapa, Mas, per ekor sampean? Kalau takarannya kita ambilnya 1 kilo sih, Mas. Per hari 1 kilo ya? Per hari per domba 1 kilo. Jadi kurang lebih untuk sak-sakannya kalau bobot 35-an kilo kita 1 hari habis 9 sak. 9 sak ya? 9 sak. Itu dari segi pakan. Nanti kita kalau pakan banyak loh. Ini kita sambil keliling sambil lihat itu kandang. Kandang ini pakai kandang panggung semua ya? Kandang panggung semuanya. Nggak ada kandang yang lempra itu nggak ada? Belum. Kita kirang karena ada PR dulu ya. Untuk anak-anak akhirnya. Ini kandangnya untuk kandang apa, Mas, yang ini, Mas? Ini kandang bonak, Mas. Bonak. Oh iya tadi ada. Komplit lor, ada Indonya ber-12, sampainya ada 17. Sangar lor. Ini tapi udah ada yang digeser, tapi update-nya biasanya per Senin. Nah ini lor, aku tak kasih masukan nggak apa-apa ya, Mas. Moga. Ini kita bisa lihat lor, penggunaan kandang kayu. Aku tak promosi sedikit lor. Ini kalau pengen kandang kayu, ini apa dulu karena takut kejepit, Mas. Betul, Mas. Akhirnya dipersempit lah. Aku dipersempit, jadinya kotoran nggak bisa jatuh. Iya, Mas. Ini solusinya pakai kandang slat plastik. Betul sekali. Setuju itu. Nah, ya memang kadang orang itu membandingin kayak harga ya, Mas. Iyalah. Ya memang kalau dengan kayu biasa pasti lebih mahal punya plat plastik. Tapi value-nya jangka panjangnya itu kan di kandang plastik. Tapi kalau dibandingkan sama kayu-kayu keras kayak balau sebenarnya 11-12, Mas. Harganya juga hampir sama. Cuman kan kalau di kandang plastik kita menang bersih, anti kejepit, kotor masih jatuh lah karena sudah disetel sama itu. Nah ini contoh lor. Kalau kandang anak ini apakah ada perlakuan khusus dari segi pakan? Kalau pakan biasanya kita pakai yang pakan untuk fattening. Oh yang ini khusus tambah fattening ya? Tambah nutrisi. Nutrisinya ditambahin. Oke. Lanjut yang ini kandang koloni ya? Ini yang sudah buntingan. Nah ini gara-gara takut cepet juga dikasih ini lor. Ya ini memang membantu untuk takut cepet. Aku juga sebagian pakai yang ini, Mas. Tapi kembali lagi maintenance-nya. Wah sulit, Mas. Sulit sekali. Palung pakan di mode seperti ini biar bisa makan sini kanan kiri ya. Biar isinya banyak. Nah ini berarti kandang koloni ya? Ini ada kandang koloni satu. Ini kandang koloni ini untuk perkawinan ya, Mas Bro ya? Betul. Ini luasnya berapa? Satu bejantan dikawinkan berapa? Kalau luasnya kemarin, ini karena sudah dimodifikasi, Mas. Iya. Sebelumnya itu sampai pipa aja. Iya. Karena ada kandang sing dulu kita pernah bikin terlalu pendek. Iya. Akhirnya ditambahi lagi. Nah kalau luasnya pastinya saya belum ngerti. Karena ada tambahan. Kalau yang kemarin berapa? Kalau yang ini 4
Ya. Sini 48. Ya. Biasanya 4 kali 7. 4 kali 5. 4 kali 5. Oke. Berarti 7 kayak Mas, 7. 7. Nggih. 4 kali 7 tapi 2 jadi 1. Dulu satu. Oh, dulu Nggih. satu kotak itu. Oke, 1 per kotak. Lah, tapi karena ada tambahan itu, Ya. akhirnya dijebol biar Nyambung ya. nah, nggih, koloninya biar. Ini satu jantan idealnya berapa Mas Bro yang di sini? Kalau sebelumnya sini 25, sini 25, Mas. Satu jantan 25 betina. Nggih, 25. Kalau sekarang? Kalau sekarang karena terusan nggih, akhirnya kita kasih 50. 150. Mampu ya Mas Bro ya? Alhamdulillah mampu, tapi nggih kudu sabar. Oh. Biasanya kalau ini 2 bulan paling nambah-nambah sedikit. Oh, oke. Ya mungkin di rutin WSG setelah 2 bulan ya. Nggih. Nah. Bener. Terus yang ini kandang beranak ya Mas? Nggih, kadang baru beranak. Berarti yang bunting-bunting tua atau setelah beranak baru dipindah di sini? Setelah beranak baru pindah sini. Setelah beranak baru dipindah di sini, Lur. Ini ukuran berapa Mas Bro? 1 meter? Kita 1 kali di 75. 175. 175. Ini nih 175, ini 1,5. 1,5 ya. Iya. Nah, ini untuk biasanya Soalnya ini belinya karena ceritanya enak uang jual kandang tapi bingung Mas. Jadi dibeli orang tapi kono kesusu butuh duit belum dikasih uang. Jadi wis bismillah sampean kirim ke sini aja Mas. Oh, nggih. Makanya akhirnya dijadikan kandang beranak loh. Iya. Berarti nanti sampai usia berapa baru dipindah di kandang beranak koloni? Biasanya sampai nunggu giliran. Sampai nunggu giliran. Kalau Ada ada yang lagi, penting lagi pindah. baru dipindah. Iya. Sundul lah. Soalnya kroso Mas. Iya. Perkembangan cempenya. Dulu kita sebelum ditaruh diintensifkan kayak gini, relatif cempenya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi alhamdulillah setelah ditaruh di sini, cempenya agak berbeda. Nah, itu. Nah, ini. Itu juga. Terus yang ini sama ya, Mas? Iya, sami kon. Tadi koloni kawin. Ini juga dorper ya? Iya. Ini dorper. Nah, oh nih kandang 2. Betina 60 ini ya? Wah, dua ini karena 2 dijadikan 1. Iya. Terus yang sini juga sama ya Mas. Wah, ini tadi masih di tali Mas. Tadi baru USG dilepas aja. Tadi kita habis USG Lur di sini Lur. Nah, akan menjadi agenda rutin. Jadi sebelum dijual atau ke mitra itu sudah dipastikan positif ya Mas. Setuju Mas. Dengan adanya USG membantu kita tahu bahwa itu benar-benar bunting, karena saya biasanya keliling orang beli buntingan ternyata dipelihara lama nggak bunting. Kan kasihan ya. Khusus ini merino ya tadi ya? Merino. Ini merino Lur, ini merinonya. Ini benar ada kandang juga belum dipakai ini. Itu untuk pemandian Mas. Oh, makanya dikasih ini. Jemurin di sini. Jemurin di sini sementara. Mas, ini lagi-lagi ini diganti yang plastik. Jadi pas memandikan ini kan nggak gampang gapok ya. Benar. Ini setengahnya promosi terus loh. Ya, enggak apa-apa tuh Mas. Nah, ini contoh Lor. Iya, Amet ini Mas. Aku kayak kritikan ya. Enggak apa-apa. Nah, ini ketika pakai ini, ketika nggak instan untuk maintenance-nya ini loh, Lur. Ini paling enak ya pakai plastik Mas ya. Soalnya seminggu pisan padahal terus iki. Iya. Tapi tetep ada yang ngetel bahasanya. Ini dia. Kita masih perkenalan Lur dengan Dombastis ini lahan-lahan berapa Mas total lahan dari Dombastis ini? Kalau di sini kurang lebih sekitaran 1 hektar. 1 hektar ya. Itu kebanyakan untuk tanaman pokoknya itu alpukat. Untuk rumput hanya penyiangan gulma-gulma dari alpukat. Sebenarnya daun alpukat itu bisa Lur. Tapi nggak setiap hari di pruning. Di pruning. Jadi tapi pruningannya juga dikasih ya? Seneng. Iya pasti seneng itu karena itu jenis ramban Lur. Mungkin problem Mas. Dalam setahun ini ada nggak problem? Kita di mana ngomongnya enak toh ya nggak enak. Problematikanya apa Mas? Problemnya sebenarnya ketika dulu PR-nya gini kok. Ketika ada cempe jeglong itu loh Mas. Kecepit. Jadi sebelum kita pakai selat ya pakai ini ya, pakai jaring. Pakai jaring. Itu sering ada cempe yang kebusuk.
Kejepit. Dan itu ya qadarullah akhirnya mati. Nah, karena gerak terus Mas. Dia kecepet kan gua terus melompat. Apalagi kejadian malam ya. Nah, kayak ini juga ini Mas. Ini kan sebenarnya kecepit ini. Yang mana Mas? Yang ini. Jantan ini Mas. Oh, sampai ini ya. Ini kan kakinya kakinya ada yang ya agak mincang ya sebelah situ. Itu loh. Itu ya kelihatan dagingnya. Makanya sudah sampai dikasih lah jaring. Sampai di apa mungkin nggak jaring, mungkin itu ya awalnya. Awalnya ini dulu. Dipepet nih, tapi malah kotoran nggak keluar loh. Sumber dari kesehatan itu sebenarnya lingkungan. Kalau lingkungannya bersih, kandang bersih itu penyakit dan pakan bagus ya. Penyakit otomatis jarang lah. Selain kejepit apalagi Mas Abdur? Paling ada tikus itu Mas. Tikus ya. Kalau tikus itu ganggunya di apa Mas? Kan kita air minumnya untuk beberapa kandang pakai yang ember Mas. Ya. Nah, kadang diminum, nggak sengaja keminum. Tikus masuk terus nggak sengaja keminum. Ya. Itu pernah satu koloni ini ya mencret semuanya. Gak boe, gak anaknya. 1 minggu. Sebenarnya teknis kayak gitu. Ada lagi Mas mungkin? Cukup sih kayak mungkin itu. Mas itu kayak lepas takutnya kejepit lagi deh. Oke. Keluar lah ini loh lor. Kadang itu dia keluar dan jepit di sini ya Mas ya. Iya. Bentar lor. Syutingnya campur-campur gitu kan. Mas ya. Matur nuwun. Terus itu tadi kendala ya Mas ya. Oh, mungkin ini Mas. Pertanyaan pemula banget. Adolin Andi ini dari 20 ke 400 ini tahu adol nggak sih? Ampun ya. Adolnya gimana Mas? Enak nggak sama yang jualan ini? Alhamdulillah. Kalau yang beberapa yang buntingan kok alhamdulillah saya Mas. Mudah ya? Dalam artian mudah. Dalam artian beberapa. Nggak ada kendala ya Mas? Alhamdulillah. Kalau untuk yang buntingan pernah kita kirim keseluruhan sampai sekarang sudah terjual sekitar 80. 80? Berarti ning sini tuh enak 500 wis enak lho sebenarnya. Penghuninya, tapi kan ya masuk ya Mas, masuk lagi ya. Masuk keluar. Jadi nanti ya ini namanya apa ya? Ada peluang jadi dimasukin ya Mas, dimasukin. Makanya ini kan breeding and trading. Nah, itu loh breeding dan trading loh. Ya memang saya lihat kekuatan kombinasi antara breeder atau pembuat produk dan marketing yang handal itu wes mudah gitu ya Mas ya. Jadi nggak ada masalah ya. Insya Allah. Tambahan penutup Mas, pesan-pesan untuk para peternak mungkin pemula atau apa yang mau jebur di dunia peternak. Istiqomah. Awalnya sebenarnya mulai ini saya belum ada feel Mas. Saya belum terlalu kurang lah. Sebelumnya saya ternak kalkun nggak jalan. Terus saya bikin punya open lainnya juga, bebek juga nggak jalan. Tapi alhamdulillah ketika domba kok feel-nya dapat. Karena sunah Rasul juga tuh Mas. Alhamdulillah kok remen, senang. Terus istiqomah. Kadang lagi bosen, lagi suntuk, terus ndang melayu, ndang golek, ndang dolan, ndang lapo. Nah, tapi kalau sudah waktunya balik ke kandang, balik ke kandang. Malah mungkin kalau kita jenuh itu kita cari inovasi-inovasi lain. Betul. Jadi yang membuat kita bersemangat lagi. Nanti dari beberapa ternak itu berarti yang berkah ini ya Mas. Mas Abdur ya. Karena begitu langsung cocok kayak gitu. Karena ya memang ya ini sudah dari zaman Nabi ya Mas ya. Nabi-nabi itu mengembala ternak lur. Oke, berarti kesana istiqomah ya Mas ya. Itu mungkin nanti kita akan kesini lagi lur, mungkin pas WSC lagi kita akan review lagi tentang mungkin lebih ke cara breeding, pengobatan atau pakan. Komen saja nanti kita bahas bersama Mas Abdur. Siap.
Oke, matur suwun, mungkin itu dulu dari sahabat sapi. Saya undur diri, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.